Lalu apakah tanda-tanda kita ini dicintai oleh Allah? Aon mantong. Pertanyaan ahadu tandona bahasoi cintai Tuhan kok. Anggo iba mencintai Allah biasa deh. Tapi anggo Tuhan mencintai iba luar biasa. Bisa saja kita mencintai Allah dengan banyak kita beribadah, dengan mengingat Dia setiap waktu. Ho dohot Tuhanmu antara ho mayana mambotona. Apakah cintamu itu Tuhan atau tidak? Tetapi apakah Allah mencintaimu? Apakah Allah menerima cintamu? Apakah Allah menyambut cintamu itu dengan cinta juga? Ampun ibaduna cinta, Allah mana cinta. Nah, dison para ulama menerangkan tanda-tanda kita dicintai Allah ada 9 macam. Nah, pertama, idza ahabballahu 'abdan mahabbatan khassah madahu 'alaihi fi alsinati salihin. Apabila Allah mencintai hambanya, tanda yang pertama adalah Allah puji hambanya pada lidah orang-orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihidayatihi wa waffaqana bitaufiqihi wa amarna bita'atihi wa ma'rifatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu biqada'ihi wa hukmihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwata khalqihi. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafi rusuli rabbih wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah pada malam hari yang berkah ini kita masih dapat berkumpul di majelis Dalailul Quran untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, terkhususnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak berguna harta, anak, jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bacakan sholawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir Al-Quran Suratul Kahfi. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berniat kepada Allah agar duduk dan hadirnya kita di majelis ini tidak sia-sia di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama
في هذا المجلس لله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-102. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ayat 102 sampai ayat 106 yang sekira-kira makna terjemahannya, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku sebagai penolong daripada selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam bagi orang-orang yang kafir sebagai tempat tinggal mereka. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari hari berbangkit. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka, maka tidaklah kami memberikan bagi mereka pada hari kiamat penimbangan amal mereka. Yang demikian itu adalah balasan bagi mereka neraka jahanam dengan sebab karena kekafiran mereka, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Aima kira-kira terjemahan daripada ayat yang kita baca nanti. Adapun hikmah yang kita ambil daripada ayat suci Al-Quran yang telah kita bacakan tadi, di sini ada dua hikmah, terkandung dua hikmah. Pertama, tidak boleh mengiktikadkan segala sesuatu itu memberi manfaat dan mudarat, termasuk wali-wali Allah. Karena dahulu orang-orang Nasrani mengatakan Uzair itu anak Allah, sedangkan orang-orang yang musyrik kepada Allah mengatakan malaikat itu anak Allah. Dan mereka meyakini bahwa hamba-hamba Allah ini bisa mendatangkan manfaat kepada mereka dan bisa menolak mudarat kepada mereka. On adalah larina kepada ilmu tauhid. Walaupun wali-wali ini cinta ini Allah, walaupun ulama-ulama enta, walaupun karomahna jelas di hadapan kita, inda tola diintikadkan bahwasana ulama bisa mendatangkan manfaat. Aimai syidokon Allah Ta'ala isangka alakna kabiri deh hamba-hambang ki bisa menjadi penolong dialai selain awning Allah. Hakikat penolong, sebenar-benar penolong adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu syai'in la yanfa' wa la yadur, segala sesuatu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Di dalam tafsirnya dikatakan in kana i'tiqadul awliya'i ala sabili annahum yadurruna al-khalqa wa yanfa'unahum bidawatihim fa muslimun annahu isyraqun. Jika seseorang itu mengiktikadkan wali-wali Allah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, maka dia adalah muslim yang syirik kepada Allah.
Dosa yang paling besar tu Allah Ta'ala adalah dosa syirik. Berarti pada yakini dong alak namar pengaruhi, alak namar wibawai, ulama-ulama mantai bisa mengalihin manfaat di kita, maka syirik kita tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kuan ia tiati niba guru nibai bisa menolak mudarat, menolak bala, maka kita termasuk muslim yang syirik kepada Allah. Jadi sonjedo sikap tatu para aulia-aulia Allah. Wa amma in kana ala sabili annahum ibadun ikhtaru khidmat rabbihim wa ibadatih fakhtarahum wa ahabbahum fahadha al-i'tiqadu munjin minal mahaliki wa murithu lil fawzi bi suhbatihim wa murafaqatihim fi daris salam lamma warada al-mar'u ma'a man ahabba. Tetapi bila seseorang mengiktikadkan bahwa wali-wali Allah Ta'ala itu adalah hamba Allah yang Allah pilih untuk berkhidmat kepada Allah, lalu kemudian kita pun memilih mereka sebagai hamba yang dicintai Allah dan kita pun mencintai mereka, inilah iktikad yang selamat daripada kesesatan, yang selamat daripada kebahayaan. Karena mencintai ulama-ulama itu, bersahabat dengan ulama-ulama itu adalah mendatangkan manfaat daripada Allah. Sesuai hadis Nabi, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Jadi ulama-ulama wali-wali ni Allah na makbul-makbulun doahna hanyalah untuk dicintai. Indah tola diiktikadkan bisa mendatangkan manfaat. Harus diiktikadkan bahwa alai be adalah ibadun hamba saru bodoh kiba, cuman alai dipilih Allah berkhidmat tu Allah sedeges-deges ibadah tu Allah. Palaida indah hamba pilihan, pala wali-walion hamba pilihan. Benar dipilih Allah ya alai kita cintai alai. Dengan dasar cinta tu alai, maka kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Jadi iktikadna hanyalah mengiktikadkan mereka hamba. Betul lah. Bupi misalnya dalam sebabna guru nibai do membaik kiba martaubat menjadi alakna malim alakna dengan, betul lah yakini guru nibai bisa mengalayan manfaat. Walaupun dengan sebabna guru nibai do mengajari iba membimbing kiba tu dalam na benar, indah tola ya tete niba bope satipis ni kulit bawang bahwasana guru nibai bisa mendatangkan manfaat. Bope na guru nibai menolak bala di iba, bain na ipangido doa niya, minta doa, minta supaya itolak bala, sehat sian penyakit. Ulang iktikad kon guru ni namanya kon. Guru ni nama nolak balai aon adalah iktikad na syirik kepada Allah semata-mata totok tu Allah Ta'ala. Indah dong di Allah Ta'ala na menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disonma Allah gusar kepada orang-orang yang menyangka bahwa wali-wali Allah bisa menolong mereka selain daripada Allah. Lalu apakah tanda-tanda kita ini dicintai oleh Allah? Aon mantong pertanyaannya, ahadu tando na bahasoi cintai Tuhan kok. Anggo iba mencintai Allah biasa deh, tapi anggo Tuhan mencintai iba luar biasa. Bisa saja kita mencintai Allah dengan banyak kita beribadah, dengan mengingat Dia setiap waktu. Ho dohot Tuhanmu antara ho mayana mambotona. Apakah cintamu tu Tuhan atau tidak? Tetapi apakah Allah mencintaimu? Apakah Allah menerima cintamu? Apakah Allah menyambut cintamu itu dengan cinta juga? Ampun ibaduna cinta, Allah ada cinta. Nah, dison para ulama menerangkan tanda-tanda kita dicintai Allah ada 9 macam. Nah, pertama, idza ahabballahu 'abdan mahabbatan khassah madahu 'alaihi fi alsinati salihin. Apabila Allah mencintai hambanya, tanda yang pertama adalah Allah puji hambanya pada lidah orang-orang yang solih. Jadi pala adong alak na solih mamuji iba nama lima ni bayoy na denggana ni bayoy ni alak na solihon, maka ia adalah tanda Allah memuji. Jika Allah telah memujimu, tanda Allah cinta kepadamu. Kami mesyukurkan para ulama, satu orang yang solih memuji kita lebih baik daripada ribuan orang-orang yang tidak solih memuji kita.
Ona bahata ni pada tabay na artis-artis no bahata ni mamujialai tay inalak na solih na mamujialai pala iba ujung ada iba ipuji alak na solih sakali maruntung mahu dunia akhirat. Ai adalah tanda bahwasana ho dicintai Allah. Sadar. Nabadua na akhrajahu minaz zulumati ilan nur. Ketika si hambai berdosa, segera bertaubat di bain Allah Ta'ala di dalam hati. Roma dosai meninggalkan sembahyang subuh, langsung bertaubat di bain Allah Ta'ala. Hati-hati ini dibimbing Allah untuk cepat bertaubat. Nabi Asunto begitu merdosa, sapukit nai so bertaubat, sebulan nai, setahun nai, ai tando indah dapat kau cinta di Tuhan. Teanggo segera langsung bertaubat pada saat terjadi dosa. Astagfirullah, indara au mangguatna nganan tong epeng kuat nah haram berarti cinta Allah. Dua, napatuluna sahalahu asbabat taqwa. Allah mudahkan sebab-sebab takwa kepadanya. Contohnya, Allah berikan teman yang mendukungnya untuk takwa. Allah berikan ia istri yang mendukungnya untuk takwa. Anggo istri na sumandukung ko untuk takwa berarti indah joberwa di Tuhan jo. Indah cinta Tuhan di iba. Tapi anggo ilahirnya majiba istri yang mendukung untuk takwa tu Allah, maka bertanda Allah masih cinta kepada Allah. Allah berikan anak ini pun mendukung untuk cinta kepada Allah, berarti kita adalah masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian napaupan wada'aul qabul fil ardi, dan pendapatnya selalu diterima oleh orang dan dinanti-nanti. Pendapat ni pentintian diterima lak setiap mandokunya songoron ma hasil di musyawarah diterima lak sude, berarti cinta Allah tu bayori, cinta Allah tu sia. Anggona soy tarimo ni Tuhan do pendapat ni bahkan na koyak duruanya lak bagi pendapat ni bae ngajo perwanya lak indah cinta Allah di jiwa. Napa di mana ahbabahul akhirah wa ahlaha, ia mencintai akhirat dan orang-orang yang ahli akhirat. Jobroania guru-guru, jobroania ulama, jobroania anak-anak sekolah pesantren, jobroania menuntut ilmu akhirat, maka ia adalah tanda Allah mencintainya. Kemudian sabbarahu 'alal bala, Allah sabarkan ia menghadapi bala. Rodi ibabala musibah, orang sehat, kebakaran, tenggelam, kecelakaan, aon sudah bala-balaon, ilain Allah Ta'ala dihiba kesabaran menghadapi, cinta Allah dihiba. Karena bahan dia lagi tidak sampai sabar, mengkoyak-koyak pakaian dia, menampar-nampar tubuh dia, ilain Allah isi kesabaran. Napa itu nasahalahu asbabal ihsan, Allah mudahkan sebab berbuat baik kepadanya. Momo sajo namang karijokan kadeng-kadeng. Kemudian napalapan na rozaqahut tawakal, aon mana berduna Allah karuniai ia tawakal, bergantung diri kepada Allah. Hindaraya bergantung kepada makhluk, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik najolo, guru ni Imam Syafi'i, saking nasorana yang martawakal tu makhluk, margantung tu makhluk, tangis paumpuni atau ngaburnin ibakas niyawan, ben sodong na panganon. Indah dong dapat kalay panganon sadari sa burung ini. Indah mangan dan akon na milik rupi tangis markusong naguguan tangis na. Ibasip Imam Malik indah rasib. Akhirnya itutupia jendela niyaon, itutupia pintu niyaon, sarapat-rapat na idokon niya tuboru niyay mabiarau ibege tetangga tangis niya anak taon roalay mangoban indahan tuitang. Indara Imam Malik, Masya Allah. On malak na bergantung tu makhluk, tingkatan na paling tinggi mon Imam Malikon. Asudo karena ia hanya rozaqahut tawakal, ilin Allah isya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mai tadi cerita ni Rabi'atul Adawiyah. Oh Tuhanku, engkaulah yang ku cintai, engkaulah yang ku sayangi ya Allah. Tuho maya au marsorah, tuho maya au margantung. Angko na sulinmu indaw taring, angko na makhluk dope mangalin na ngau taring ning Rabi'ah. Pada saat igit marmasak sup Rabi'ah, sup daging, urang bawang na ijalak-jalaki ia bawang ngada putih. Mandoa ya Tuhan, oh ya Allah, turunkan malang bawang jauh, na perluan ulala bawang git marmasak sup. Romada seekor burung, iobania maiparuh niaon bawang, idabunia matu Rabi'ah. Alhamdulillah, terima kasih Tuhanku, ilahen ko jauh bawang. Begitu git ekor dia bawangon, astagfirullah,
Ternyata yang membawa bawang ini masih makhlukmu ya Allah, seekor burung hodogiot. Akhirnya ngarorotong ndamar bawang ya napa masak supi jadi. Malah tawakal tu Allah di atas tingkatan-tingkatan. Napur dua nih ilah Allah kita rozaqohut tawakal, berserah diri, bergantung diri hanya kepada Allah. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka sandarannya tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah tersungkur. Marsandar tolak nakayo, abis kakayon niya, abis juga kakayon niya. Memang ampun itu Allah kita tawakal. Kemudian yang terakhir, bassorohu uyuba nafsihi. Allah perlihatkan baginya aib dirinya sehingga dia hanya melihat aibnya, tidak melihat aib orang lain. Salania mayanani dania, aibnya mayanani dania, aibnya lakngani dania. Tayang guna sebalik nado indah cinta Allah tuiba. Aibnya laknida saja, kajahatannya laknida saja, kajahatan niba indah niba. Nasambilan moco morma tando-tando seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah yang pertama di dalam ayat suci Al-Quran yang kita baca. Lalu kemudian hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wahai Muhammad, ketahuilah orang-orang yang merugi perbuatannya di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang mengira ia telah berbuat baik sebaik-baiknya tetapi sia-sia perbuatannya. Nabahatanon, ia akan mandung paten ni bainon, ia akan mandung deges amalon, ia akan mandung baik sodakoh ni bawon, rupanya sia-sia dusune. Aha penyebabnya, alladzina kafaru bi ayati rabbihim wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ala harana ia adalah engkar tutuhan, kafir tutuhan, iolok-ologia rasul ni Allah indamar iman. Jadi syaratna merbuat baik Islam, iman, ihsan. Ampun nadong na tuh. Anggo na Islam sajodo indah bemartarimo, iman sajodo indah bemartarimo. Harana orang Islam belum tentu iman. Ama Islamnya belum tentu iman. Bahat deh alak-alakna munafik. Islam saja maya indah beriman. Alakna beriman belum tentu Islam. Iseme bahat di masa Rasulullah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tainga mengucap syahadat. Ngaramar syahadat berarti nggak Islam. Aibe saja deges pe amal ibadat niaon ngabar terima di sisinya Allah. Rugi. Tetapi anggo mandung ihsania, alakna ihsan, pasti maya Islam, pasti maya iman. Aon do kunci. Jadi angkon dapat kita do makom nomor 3 ihsan belar. Pala Islam rukun nadima, mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, haji bagi yang mampu. Pala iman rukun na ono, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari berbangkit, hari kiamat, percaya kepada qadar dan takdir. Pala ihsan sada maya rukun, musahadatullahi fi kulli syai' wa muraqabatullah, atau bahasa subina anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ia menyaksikan segala sesuatu itu ada Allah di dalam hatinya, dan ia merasa diawasi dan selalu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijia saja pinai pandang niat Tuhan dona didania. Iligi nia gunungan nidaya Tuhan. Indah bainai gunungan Tuhan. Nidaya ada burunya nidaya Tuhan. Indah bainai ada burunya Tuhan. Imata hati nia nidaya Allah pada saat melihat segala sesuatu. Nidaya gurunya na nidaya Allah imata hati nia. Dohot merasa ia diawasi, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu pun ihsan. Anggo mandung mampu alaknay na inan, mandung mariman, mandung Islam. Te anggo na Islam sayo do pe inda pe mariman. Anggo na iman sayo do pe inda pe na Islam. Imaso di Al-Qur'ani, aslamu, amanu, ahsanu. Aslamu orang-orang yang Islam, amanu orang-orang yang beriman, ahsanu orang-orang yang ihsan kepada Allah. Pada mandung ihsan berarti segala amal-amal ibadah nibai, perbuatan-perbuatan nibai indah dong rugi nabi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena setiap kita beribadah, setiap kita beramal, mandung kita merasa diawasi oleh Allah amal ibadah tahu. Sumbayang tai bisa khusyuk, anggo mampu ita ihsan, merasa diawasi. Sodakoh tai pemartarimo, anggo mampu ita ihsan, merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah, dan kita melihat Allah ada pada segala sesuatu. Sada may rukun nai wajib de adong ia tenta, anggo adong ia tenta inda pe ihsan kita. Islam mandung, alhamdulillah 5 rukun mandung. Mungkin haji do mana sotar laksana kita. Iman alhamdulillah mandung 5 paunom nado mungkin nggak mampu ita. Kodar baik, kodar buruk, nape manarimu ita kadang-kadang kodar buruk. Ihsan, berusaha ita untuk selalu menyaksikan Allah pada segala sesuatu. Aimanakin hikmah na adong di ayat na ita baca mungkinan. Ansulang kita masuk kepada golongan orang yang masuk ke dalam api neraka jahanam. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada malam ini bermanfaat, menjadi amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah nangkan roh ayat terakhir Roma tamat naita suratul kahfi. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah.